Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Tinggi, terpujilah nama-Mu selalu. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, telah membangunkan kami dan memberikan nafas kehidupan baru di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah. Kami juga bersyukur karena pagi hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, agar dapat memahami maksud perkataan-Mu dan menuntun kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga memohon pengampunan dosa atas kesalahan yang telah kami perbuat akibat kelemahan iman kami. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan baru bagi kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Belajar dari Pengalaman Orang Lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik, tampaknya masih relevan sampai zaman sekarang. Kalimat yang mempunyai makna bahwa pengalaman merupakan bekal yang penting di dalam kehidupan ini akan menghindarkan orang jatuh di dalam kesalahan yang sama dan bisa berbuat lebih baik lagi. Tetapi seiring dengan keterbatasan waktu dan kemajuan zaman saat ini, tidak memungkinkan semua hal dialami oleh setiap orang dan menjadikannya sebagai pengalaman pribadi. Mungkin lebih tepat bila dikatakan bahwa pengalaman setiap orang adalah guru terbaik bagi setiap orang. Artinya, kita dapat menggunakan pengalaman orang lain yang dapat kita ketahui dari membaca, mendengar, atau menyaksikan untuk menjadi lebih baik tanpa harus mengalami pengalaman itu secara pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Paulus yang pertama bagi jemaat di Korintus ditulis oleh Paulus karena mendapatkan laporan bahwa gereja di Korintus tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran di dalam kehidupan jemaat. Isu tentang adanya perpecahan di antara jemaat, isu penyimpangan seks, isu tentang pandangan terhadap hal-hal makanan persembahan berhala, tentang pertemuan dan kebangkitan. Paulus menggunakan beberapa kisah dari Injil untuk meluruskan isu-isu tadi. Ia kembali menyampaikan kabar baik tentang Yesus, tentang berita kebangkitan, berita pengampunan dosa, dan meminta jemaat untuk hidup kudus, hidup setia kepada Yesus, bukan kepada berhala. Meminta jemaat agar tidak mengagungkan pemimpin-pemimpin tertentu yang sebenarnya mereka sama sebagai pelayan Yesus. Jemaat harus bersatu, saling melayani dalam kasih, dan semua hal harus berpusat hanya kepada Yesus. Paulus mengajak jemaat untuk menjadi pengikut Yesus seperti dirinya, di mana sebelumnya ia adalah orang tidak percaya,
tetapi menjadi percaya setelah mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus sebagai pengalaman spiritual yang pertama yang dialaminya dalam Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman yang dialaminya, Paulus menjadi orang yang lebih baik. Ia menjadi orang percaya kepada Yesus, dan atas dasar pengalamannya itu serta bimbingan Roh Kudus, ia memberitakan kabar kebenaran dan mengajak orang-orang untuk menjadi pengikut Yesus seperti dirinya yang sudah menjadi pengikut setia, menjadi orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan belajar dari pengalaman orang lain, maka akan mempermudah kita untuk mengambil tindakan yang benar, karena kita telah mendapat pelajaran langsung dari orang yang mengalami atau menjalaninya. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, kita tidak harus mengalami kegagalan yang dialami orang lain itu untuk kasus yang sama yang sedang kita hadapi. Bahkan, kita dapat menyusun rencana tindakan yang benar untuk mendapatkan hasil atau dampak yang terbaik di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak harus mengalami kebutaan seperti yang dialami Paulus agar menjadi orang percaya. Kita tidak harus mengalami penganiayaan seperti yang dialami rasul-rasul untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Allah kita. Kita tidak pula harus mengalami penderitaan di atas kayu salib untuk mendapatkan pengampunan dosa, karena Yesus Anak Allah telah mengalaminya untuk menggantikan kita orang berdosa. Kita cukup mengenali karya besar keselamatan dari seluruh kisah yang ada di dalam Alkitab kita. Rajin membaca dan mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh akan menumbuhkan iman percaya kita, menguatkan kita, membekali kita tentang ajaran kebenaran untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan di dalamnya yang akan membawa kita menjadi anggota kerajaan surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Paulus yang mengajak jemaat di kota Korintus untuk menjadi seperti dia atau mengikuti teladannya untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu mendengarkan pengajaran Paulus, mencontoh cara hidup Paulus yang taat, mencontoh pendirian dan ketekunan, iman, kesabaran, dan kasih Paulus kepada jemaat dan Kristus adalah sebuah pengalaman yang baik yang dapat kita teladani juga sebagai orang percaya yang hidup di masa kini. Ingatlah bahwa kita bukan menjadi pengikut Paulus, seorang tokoh yang adalah manusia juga sama seperti kita, tetapi kita meneladani cara hidupnya sebagai pengikut Kristus yang setia, karena kita juga adalah pengikut Kristus, satu-satunya teladan agung, sumber kebenaran yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Bersukacitalah di dalam Kristus. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Sungguh kami adalah orang yang berbahagia menjadi pengikut-Mu. Ajarkanlah kami selalu bisa hidup benar dan setia di jalan-Mu, karena kami tidak mau kehilangan keselamatan yang telah Engkau sediakan. Engkau telah memakai orang-orang terdahulu, bahkan para rasul, untuk membuktikan kuasa-Mu.
Kami tidak perlu lagi menderita untuk menikmati janji keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah berita sukacita ini dapat didengar dan dinikmati banyak orang. Pakailah hidup kami menjadi sebuah kesaksian. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.